Oke, baik. Sore hari ini kita mau ngapain sih gitu ya? Kita mau ngobrol-ngobrol apa gitu ya? Jadi kita santai aja forumnya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Teh Syarah Hairunisa. Bisa kita panggil Teh Syarah. Oh, sebelumnya salam kenal dulu ya. Aku Nisrina di sini sebagai apa ya moderator untuk memandu keberjalanannya acara gitu ya. Jadi di sini kita formatnya seperti ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom chat atau nanti pada saat sesinya gitu. Oke deh, Teh Syarah gimana nih kabarnya Teh Syarah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Teh ya. Terima kasih loh sebelumnya sudah mau diajak diskusi ini sama kita ngobrol-ngobrol di sore hari ini weekend lagi ya Teh ya. Ngobrol. Oke, nah kita hari ini mau ngobrolin apa sih? Nah, temanya kan belajar menerima, memahami, dan bertumbuh tanpa tuntutan. Kayaknya temanya berat juga ya, Teh ya? Berat saya dikasih tahu kagak berat. Gimana, Teh? Agak putus-putus di aku. Oke, di teman-teman Saya putus-putus. ngelag ya. Di teman-teman lain, tadi suaranya Teh Sarah lancar atau enggak ya? Putus-putus ya, Teteh kayaknya tadi putus-putus mungkin. Jaringannya sempat kepindah. Oke, oke, terima kasih Kak Arini sudah menjawab. Bentar, aku izin sebentar dulu ya. Oke, siap. Tadi. Boleh sharing nggak ini kenapa ya teman-teman mau ikut acara di sesi kali ini? Apa ada yang tertarik karena lihat judulnya atau mungkin apa ya kayak pengen belajar aja lah gitu atau ngisi-ngisi waktu? Ada nggak yang mau sharing gitu mungkin di kolom chat boleh. Sudah, sudah. Oke, Maaf. sudah teh. Oke. Nah, teteh. Oke, pengen tahu ada nih, ada yang ada. Aku tadi nanya teh motivasinya apa Mm-mm. ikutan ini, terus ya ada yang karena mau ngisi waktu gitu ya. Terus pengen tahu caranya berdamai dengan tuntutan yang datang dari orang lain dan diri sendiri. Oh, tuntutan dari orang lain dan diri sendiri. Oke, Iya. baik teh. Ini kan temanya kita terkait dengan apa tadi mau belajar menerima, memahami dan bertumbuh tanpa tuntutan. Oke, itu sebenarnya berat juga ya Teh, ya nggak sih temanya? Berat. Kan aku Benar. bilang dari awal juga berat amat ya. Karena Takut mau ngobrolnya juga. iya iya, tapi kan kita kemasnya dengan santai aja ya teman-teman ya. Oke, nah sebelumnya Teteh boleh kenalin diri Teteh dulu nggak? Teteh itu backgroundnya apa gitu ya, gimana mungkin dari sekarang aktivitasnya apa gitu ya, sebelumnya apa gitu Teh, silahkan. Mm-mm. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Salam kenal. Saya Syarah.
Syara Heronisa. Tapi kalau sekarang lebih sering dipanggilnya ibu ya, karena anak-anak manggil ibu. Terus karena sekarang sering ketemu anak-anak yang lain juga, ya lebih senang aja dipanggil ibu gitu. Jadi dari dulu sebelum menikah juga kayak udah cita-cita gitu. Kalau punya anak maunya dipanggilnya ibu, bukan mama, bukan bunda, bukan yang lain gitu. Maunya ibu gitu. Nah, jadi sekarang ya memperkenalkan ke orang juga banyaknya ibu gitu. Eh, Kalau background, dulu kuliahnya ini bukan buat pamer ya, biar nanti dapat konteksnya gitu. Jadi dari SMP sampai kuliah itu sekolahnya di sekolah favorit gitu. Jadi kalau secara akademik tuh dulu dulu mah kayaknya kehitungnya bagus lah ya gitu, masuk ke Unpad, kayaknya lancar gitu. Terus sempat kerja di Kementerian Keuangan di ASN setelah 1 tahun menganggur gitu. Ternyata oh dibikin nganggur sama Allah tuh karena mau dimasukin ke Kementerian Keuangan. Jadi masuk Kementerian Keuangan terus 11 tahun jadi ASN, akhirnya memutuskan untuk resign. Sekarang sibuk sama anak-anak. Sekarang akhirnya memutuskan untuk homeschooling gitu. Seangkatan sama Bang Ferry enggak? Kayak nggak tahu kalau seangkatan apa enggak ya, tapi sempat beberapa kali ya dulu juga memang terkenal sih beliau mah. Memang sudah terkenal dari dulu gitu Bang Ferry itu. Terus sama-sama resign kan. Sekarang kesibukannya sibuk membersamai anak-anak karena anak-anak homeschooling. Terus punya perpustakaan juga di rumah. Kadang bikin kegiatan, ya kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali, pas lagi sempet aja, pas lagi bisa gitu. Terus apa lagi? Udah paling jadi praktisi talent mapping kalau ada yang mau konsulnya bisa gitu. Gitu. Oke, wah menarik ya. Ini udah ada yang chat-chat di kolom chat udah pada penasaran tuh mau nanya. Oke, baik. Nanti kita sampaikan ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke Teh, lanjut ya Teh ya. Ya. Kan Teteh tadi resign tuh ya. Mm-mm. Ini pekerjaan yang sebenarnya mungkin Teteh idam-idamkan dulu atau mungkin banyak orang idam-idamkan tuh ya. Nah, kan pasti setiap keputusan yang kita ambil tuh pasti ada aja kan ya respon dari orang sekitar, baik orang Mm-mm. tua ataupun orang-orang yang di luar sana gitu. Itu gimana tuh Teh respon mereka tuh kayak gimana sih Teh dan apa efeknya dan apa responnya? Teteh juga merespon mereka kayak gitu. Mm-mm. Kalau dibilang diidam-idamkan, sebenarnya saya tidak mengidamkan bekerja ya teman-teman. Oke 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 ya tadi ya. Hmm. Cita-cita saya dari dulu sebenarnya jadi ibu rumah tangga. Kemudian ada kejadian yang cukup pedih. Ya pokoknya intinya saya tidak kunjung menikah. Jadi akhirnya pekerjaan itu adalah pilihan lain gitu. Karena ya gimana ya cita-cita saya tidak akan tercapai gitu. Jadi akhirnya udahlah aku sambil ngelamar-ngelamar aja gitu nih. Karena nggak ada yang ngajak nikah gitu ya. Terus akhirnya nah tapi saya menyadari dari dulu. Kalau jadi PNS itu kemungkinan akan berat buat saya. Karena saya pribadi pun berurusan dengan pemerintahan itu melelahkan buat saya. Terus tapi waktu itu akhirnya gini, kalau misalnya nggak nyoba dari dalam, gimana saya bisa merubah ya gitu, bisa mengubah pemerintahan ya kali aja kalau saya masuk jadi agak berubah gitu ya. Ya dulu idealisnya begitu. Jadi saya memang dari dulu terkenal sama teman-teman itu adalah si orang yang idealis gitu. Jadi buat saya hidup pokoknya harus ideal aja, harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan tuntunan gitu. Akhirnya udahlah Bismillah aja gitu. Akhirnya saya pilih-pilih nih mau jadi PNS juga di mana gitu biar tidak terlalu berat buat saya. Akhirnya yang saya daftar itu salah satunya pokoknya Kemenkyu karena Kemenkyu tuh dulu lagi rame-ramenya reformasi birokrasi. Jadi setelah saya tanya juga sama senior yang udah duluan di sana, memang terlihat langkahnya untuk jadi lebih baik gitu, mengurangi segala macam yang tidak perlu, terus hal-hal yang suap menyuap kayak gitu tuh pokoknya lagi berusaha untuk diperbaiki. Akhirnya ya udah
coba nih di Kemenq, daftar itu cukup panjang ya proses masuknya gitu. Jadi perjuangannya pun nggak main-main. 4 bulan apa 5 bulan gitu menunggu. 1 bulan sekali itu tes. Dan itu melawan apa saingannya tuh puluhan ribu ya, apa ratusan ribu kalau nggak salah. Jadi pas masuk tuh ya semuanya juga happy ya. Orang tua juga senang gitu. Termasuk saya senang sih. Ya senang antara senang dan enggak gitu. Tapi akhirnya oh saya punya kehidupan yang baru gitu. Dan Hmm. saya bisa eh, nggak cuma di rumah aja gitu. Nggak di Bandung aja. Akhirnya saya keluar dari Bandung karena itu juga dulu cita-cita ya mau keluar dari Bandung gitu. Terus akhirnya udah terima. Tapi pada perjalanannya sesuai dengan ekspektasi saya. Berat buat saya di ASN itu berat. Pertama dari pekerjaannya itu em, saya masuk ekonomi juga sebetulnya nggak pengen-pengen banget ya. Ya pokoknya dulu ya aja dah apa kata orang tua, ramenya teman-teman kemana gitu. Jadi lu bisa nggak ya gitu mana nggak inget tuh saya nggak inget sama sekali dulu yang diajarin di kampus teh apa gitu beneran bekerja itu mulai dari nol. Saya tanya gimana cara kerjanya terus apa modulnya apa pokoknya semuanya ditanyain gitu sampai ya lama-lama jadi terbiasa gitu. Terus kenapa memutuskan akhirnya untuk resign itu sebetulnya eh, kepancingnya setelah punya anak karena pas nikah itu pas lagi dekat sama suami itu, ada satu pertanyaan yang saya ajukan ke suami. Pertanyaannya adalah, kalau sudah menikah, kemudian saya mau resign, apakah boleh gitu? Apakah tidak ada tuntutan saya untuk ikut andil dalam memenuhi kebutuhan keluarga? Ya bahasa kasarnya nyari duit lah gitu. Dan ternyata jawaban suaminya adalah, dulu calon suami ya, jawaban calon suami adalah boleh banget gitu. Silahkan. Kalau dirasa itu memang sudah jadi pilihan kamu dan niatnya memang baik untuk anak gitu. Ya qadarullah punya anaknya itu cukup lama, hampir 2 tahun. Jadi ternyata ya selama menunggu anak itu jadi masa pacarannya lah gitu. Karena saya sama suami juga nggak pacaran. Jadi selama belum punya anak itu ya gitu yang diobrolin tuh seputar pekerjaan yang membuat saya stres gitu. Terus ya jadi kurus, terus ternyata juga jadi salah satu penyebab lama punya anaknya gitu karena ada faktor stres gitu. Jadi dari 2 tahun pertama bekerja aja buat saya udah berat gitu. Akhirnya udah nikah, pas hamil, punya anak, itu ada keinginan buat resign, ada niatan buat resign. Ngobrol sama orang tua karena gimana pun kalau kalau kata orang kalau udah nikah mah ke suami aja ya gitu tapi kan nggak bisa gitu buat saya jadi ngobrol sama orang tua mau resign gitu tanggapannya sih nggak boleh ya Hmm. tentu tidak semudah itu. Iya, iya. Jadi proses negosiasinya itu adalah kurang lebih 7 tahun. Mm. Wow, lama banget Duh, teh. ya kurang lebih 7 tahun dan itu tuh naik turun niat untuk resignnya. Jadi akhirnya biar ya dulu apa ya saya mengakui kalau saya tuh menghindari konflik terus nggak mau ada yang merasa tersakiti. Pokoknya semua beban sama saya aja. Mm-mm. Semua harus senang karena Mm-mm. saya gitu. Oke. Belum mikirnya. Terus akhirnya ya udahlah mungkin belum gitu. Terus apa ya Allah mau ngapain lagi ya gitu. Mau saya ngapain lagi ya gitu. Terus akhirnya masih kerja terus eh, apa ya hiburannya itu dulu adalah ikut training-training ceritanya biar saya termotivasi bekerja dengan baik. Mm-mm. Jadi oh ikut trainingnya ke sana ke sini jadi gaji saya tuh kalau orang lain gajinya tuh buat beli rumah buat beli mobil gitu saya emang nggak ada habis di training demi apa ya memberi makan rasa haus akan
eh, bukan nggak tahu ya validasi atau apa gitu ya. Pokoknya gimana caranya biar bisa betah berlama-lama bekerja gitu. Padahal udah nggak betah gitu. Jadi mencari motivasi dari luar terus. Jadi ya nyari uang gitu-gitunya buat training gitu. Terus dalam 7 tahun itu ada 3 kali saya bilang ke orang tua kalau ya mau resign, termasuk sama mertua juga ya. Tangkapannya sih pas terakhir akhirnya karena anaknya udah mulai banyak, ada 3. Terus sebetulnya kan yang ingin mereka lihat tuh kepastian bahwa anaknya akan baik-baik saja Mhm. ketika tidak bekerja. Jadi ibaratnya tuh gini, yang awalnya ada 2 sumur, terus Oke. melihat mungkin apa ya kesejahteraan sebelumnya gitu ya dengan 2 sumur itu gitu. Terus kami mungkin terlihatnya bisa ngapa-ngapain gitu atau gimana mungkin ya terlihatnya. Khawatirnya nanti kami jadi kesusahan gitu. Sebetulnya kan itu aja ya yang mereka khawatirkan gitu. Jadi akhirnya setelah memastikan bahwa ya nggak ada yang tahu kan ke depannya mah mau seperti apa gitu. Sama seperti waktu mau resign dari kantor juga dipastikannya gitu ya. Yang sering banget diomongin adalah kalau suami meninggal duluan gimana gitu. Kamu mau menghidupi anak-anak kamu dengan apa? Kalau kamu nggak bekerja. Hmm, dulu ya 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 saya nggak kepikiran sih. Maksudnya ada kepikiran kalau suami meninggal tuh bakal gimana gitu. Terus ada takutnya juga, tapi ternyata yang lebih besar itu adalah rasa yakin saya kalau Allah tuh nggak pernah ninggalin saya gitu. Hmm. Jadi yang dipastikan adalah saya punya kemampuan apa. Seandainya nanti saya ditinggal suami, saya punya kemampuan apa sebagai ikhtiar untuk menjemput rezeki itu mungkin. Oke. Waktu itu sih rasa yakin itu yang lebih besar sehingga orang lain juga mau berpendapat apa ya karena dari sayanya juga yakin ya udah ya udah kalau itu yang terbaik gitu. Akhirnya saya ingat kata-kata ayah saya kalau alasan kamu untuk mendidik anak-anak gak apa-apa gitu. Silahkan. Karena eh, perjuangannya juga sama, tapi pahalanya mungkin lebih besar gitu. Sampai akhirnya Bismillah ya doakan gitu. Akhirnya sih cuma bilang gitu. Saya bilang ke orang tua juga, saya nggak tahu ke depannya akan seperti apa, menjamin atau tidak, tapi ini hasil saya bertanya sama Allah. Gitu. Ya sih juga nggak tahu nanti Allah bawa saya kemana gitu. Yang penting saat ini pilihannya adalah resign gitu. Akhirnya ya kan kalau kitanya juga maksudnya 7 tahun itu saya istikharah kan terus-terusan ya. Ya Allah kan ngasih jawaban juga nggak mungkin main-main kan gitu. Pasti kan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi ketika saya bilang itu dengan yakin, ya ini hasil saya berdoa gitu. Nggak tahu juga ke depannya bakal gimana, tapi saat ini hasilnya ini saya mau resign dengan mantap. Jadi mau orang ngomong apa, jadi dari kantor tuh dulu banyak banget konfirmasinya ya, berulang kali dan berlapis gitu. Memastikan bahwa saya keluar tuh bukan dengan tekanan, saya keluar bukan karena ada hal-hal yang mengganggu di kantor dan lain sebagainya itu gitu. Jadi berlapis banget dari atasan langsung sampai ke atas-atasnya tuh memastikan ya qadarullah memang sudah waktunya. Jadi terbantahkan gitu, semuanya terbantahkan karena ya udah orang udah yakin kok gitu. Orang sih juga nanya kan sama Allah nggak yang main keluar aja gitu. Terus 7 tahun juga kan prosesnya nggak sebentar ya gitu. Akhirnya ya udah menerima semuanya dengan lapang dada atas keputusan yang mungkin menurut sebagian orang sembrono atau disayangkan, tapi ya alhamdulillah sudah sampai di titik ini gitu. Dan berarti udah mau 4 tahun ya? Udah mau 4 tahun, 4 tahun apa 3 tahun ya? Lupa, 4 tahun kayaknya. Apa 5 tahun? Kok saya lupa ya? Eh, Alhamdulillah belum pernah menyesal gitu. Oke, Sudah keluar. itu padahal pertanyaan selanjutnya tuh Teh ya. Jadi ya mungkin tadi
Ya aku dibuat terdiam ya dengan ceritanya Teh Sarah. Walaupun kita udah sering banget diskusi ya Teh. Kayaknya mungkin ada hal-hal yang juga yang aku juga belum tahu gitu. Dan teman-teman di sini mungkin juga ada pernah atau sedang berada di tahap yang juga khawatir gitu Teh terhadap hidupnya nanti ke depan gimana. Atau mungkin kekhawatiran itu bersumber dari pertanyaan-pertanyaan orang lain juga yang sama tadi kayak Teh Sarah itu ketika Teh Sarah mau resign, terus orang-orang sekitar bertanya gitu kan ya Teh, gimana nanti kalau suaminya gini, gimana nanti kalau misalkan pendapatannya kalau cuma dari satu sumbernya gitu kan ya Teh. Nah, dan tadi Teteh bilang sampai sejauh ini Teteh tuh tidak merasa menyesal kayak gitu ya atas keputusannya Teteh. Nah, apa sih yang ngebuat Teteh akhirnya nggak ngerasa menyesal gitu kan? Kadang-kadang ya Teh ada orang yang udah tahu nih, udah yakin sama keputusannya nih untuk memutuskan sesuatu gitu. Tapi ketika sudah diputuskan, terus kayak, bener nggak ya yang kemarin aku putuskan? Terus ada aja kan suara-suara lagi gitu kan ya Teh, yang terdengar gitu ya, mungkin yang kekhawatiran orang-orang dulu. Terus kayak pertanyaan itu tuh kayak muncul lagi gitu di pikiran kita. Nah, itu tuh gimana sih Teh gimana sih tipsnya Teteh tuh dengan keputusan yang sudah Teteh ambil, Teteh tuh menerima dan rasa menyesal itu tuh nggak ada kayak gitu. Kalau dari pengalaman ya, harus yakin dulu apa yang mau dilakukan gitu. Jadi dulu tuh, jadi saya resign tuh sebetulnya alasan terbesarnya adalah karena niatan awal untuk berkontribusi dalam perubahan ASN itu tidak terlihat cahayanya. Oke. Remang-remang nih, ini aku ngapain di sini teh gitu, perubahan juga nggak ada gitu ya, mungkin ada juga tapi secuil banget gitu kan, terus yang ada kok ternyata malah banyak stresnya. Sedangkan ketika pandemi itu, jadi ketika pandemi itu buat sebagian orang adalah mungkin musibah atau mungkin kesel gitu ya karena harus ngedampingin anak sekolah lah gitu, apalah gitu, pusing lah ya kerjaan ya anak sekolah lah gitu. Tapi ternyata itu jadi momen yang menyenangkan buat saya pas pandemi itu. Sepanjang hari kan jadinya kan bersama anak-anak gitu sama suami juga. Terus saya pernah tuh dicurhatin sama teman juga, gila pusing banget seharian terus ngelihat suami gitu yang cuma kayak gitu kayak gini kayak gini kayak gitu gitu. Tapi buat saya mah itu menyenangkan gitu. Seharian di rumah sama suami sama anak-anak gitu. Terus akhirnya saya jadi ide-ide yang sejak dulu saya punya tuh keluar pas pandemi itu. Jadi saya tuh sama anak-anak seringnya ya main lomba-lombaan gitu. Terus belajarnya juga ya belajar seru-seruan gitu. Terus akhirnya banyak pandemi itu saya jadi tukang roti, saya jadi tukang masak. Tapi itu semuanya sama anak-anak gitu. Terus mereka tuh seneng. Jadi pas ditanya, seneng nggak? Oh, nanti sekolah gitu. Nggak usah lah, kita sekolah sama ibu aja gitu. Nah, itu kan jadi, hah? Oh, ternyata mereka senang gitu. Terus akhirnya ya sama suami juga gitu, jadi sering ngobrol terus tahu juga oh ternyata kerjanya suami itu begitu gitu, terus ngapain aja gitu, oh akhirnya jadi saling tahu ya. Buat aku mah itu sesuatu yang jadi kode juga gitu, Hmm. ya mungkin memang harus lebih banyak di rumah daripada di kantor gitu. Akhirnya kan tahu, nah pas pandemi itu akhirnya ikut sesi coaching buat tahu sebenarnya keinginan aku homeschooling terus di rumah aja teh selewat aja atau bukan gitu. Akhirnya di coaching ya adalah ketemu momen-momen yang oh iya benar kok memang ini kok yang saya mau gitu. Dan ketika nanti sudah resign udah ada gambaran mau apa aja gitu. Jadi ternyata pas pandemi itu ikut banyak kelas, mulai kelihatan nih, oh ternyata saya orangnya begini, begini, begini. Ternyata saya lebih produktif kalau saya ngapain. Ternyata yang aktivitas-aktivitas yang memberikan energi buat saya teh pas saya ngapain gitu. Itu teh terlihat semuanya, terbuka gitu, kebongkar. Oh iya ya, ternyata di kantor teh saya nggak bisa melakukan aktivitas itu. Makanya energinya jadi low terus gitu. Akhirnya itu kan jadi tabungan ya, buat saya itu jadi tabungan gitu, momen-momen itu jadi tabungan buat bahan pertimbangan lagi bener nggak ya mau resign gitu.
Jadi selama pandemi itu betul-betul dimanfaatkan banget momennya gitu. Terus akhirnya jadi tahu juga kan, selain aku jadi mulai kenal sama identitas diri sendiri, ternyata identitas keluarga juga mulai kelihatan. Jadi bondingnya tuh makin kuat. Kalau teman-teman yang follow Instagram saya mungkin bisa dilihat di situ ada Tonight Show. Itu tuh Nggak jauh. kerjaan. Ya, pernah lihat Cing. Iya ya. Nah, Yang si gimana Tonight Teh? Show itu hasil pandemi sebetulnya. Hmm. Jadi tanpa disadari, setiap habis maghrib itu jadi momen family time banget gitu. Nah, di situ tuh habis sholat maghrib bareng, pasti ada aja ngapain gitu si anak-anak. Nah, si Tonight Show itu adalah hasil anak-anak gitu. Setiap habis maghrib, ya cuma kadang kerekam, kadang enggak gitu. Jadi mereka tuh nyanyi lah, nari lah gitu. Ada aja gitu. Terus jadi itu tuh yang saya nikmati gitu. Ternyata menyenangkan sekali ya gitu melihat mereka kayak gitu teh gitu. Terus suami juga ikut apa? Ikut andil gitu, nggak yang diem aja gitu. Ikutan nyanyi gitu-gitulah. Jadi wah ternyata menyenangkan ya gitu. Dan itu ternyata kebiasaan itu berlangsung sampai sekarang. Jadi setiap habis maghrib itu memang jadi waktunya kami buat bareng-bareng aja. Ya ngapain lah gitu. Kalau dulu mah karena dulu masih kecil-kecil kan, dulu mah nari, nyanyi, sekarang mah udah gede-gede kan. Jadi kadang ya sebenarnya kadang mereka misalnya ada yang ngegambar, ada yang apa gitu, tapi lebih sering memang ngobrol, cerita gitu. Dan dari situ tuh banyak banyak tergali ya apa yang mereka rasakan, terus apa yang mereka harapkan gitu. Nah, itu buat saya pribadi sih jadi pengingat buat saya, terus jadi hal-hal yang disyukuri gitu. Makanya jadi pernah pernah mungkin kepikiran ya kalau aku kerja masih gini nggak ya gitu. Karena pasti bebannya juga akan bertambah ya. Jadi sebelum sebelum resign itu kan sudah ditawari untuk masuk bursa promosi kan. Tapi kan saya nolaknya tuh sudah 2 kali karena bebannya pasti lebih besar gitu. Jadi pernah kepikiran kalau misalnya masih kerja, tapi yang kepikiran tuh gitu, kalau masih kerja masih bisa kayak gini nggak ya sama anak-anak gitu. Kalau masih kerja bisa ini nggak ya, bisa itu nggak. Bukan ke kalau masih kerja kayaknya aku banyak duit gitu. Kalau masih kerja kayaknya aku bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kalau masih kerja kayaknya aku bisa ini gitu. Nah yang alhamdulillahnya yang kayak gitu-gitu nggak pernah terpikir gitu. Yang kepikir tuh ya kalau masih kerja kepegang nggak ya anak-anak gitu. Kepantau nggak ya mereka sukanya apa, mereka minatnya kemana, aku bisa bantu ngembangin di sebelah mana gitu. Kalau sekarang ya karena mungkin juga udah mulai sibuk ya sama anak ya anak ada 4 mesti diperhatiin gitu satu-satu ya apa karena sibuk itu juga jadi nggak kepikiran untuk menyesali gitu. Karena ya tahu tahu persis apa yang mau dilakukan setelah resign. Kalau masih ngawang-ngawang mungkin harus dicari lagi strong why-nya tuh apa sama rencana ke depannya mau apa. Oke, strong why-nya ya dan rencana ke depannya mau apa. Oke. Mm. Ya, itu teh pasti di pertengahan jalan kadang-kadang itu ya kita udah awalnya yakin, terus mungkin karena apa ya, entah mungkin strong why-nya ketemunya di awal tuh belum kuat gitu ya. Jadi di tengah jalan juga kalau ada godaan-godaan itu mudah tergoda gitu ya teh. Nah, teh tadi kan teteh yang ada di pikiran teteh itu adalah ya tidak ada perasaan menyesal sama sekali. Kalaupun ada kepikiran kayak kalau aku masih kerja masih bisa membersamai anak-anak nggak ya kayak sekarang gitu ya. Di Mm. saat orang-orang yang mungkin melepaskan sesuatu ya mau resign kayak atau apa gitu ya. Mikirinnya itu dari segi ya lebih ke arah hal-hal yang terlihat gitu loh teh kayak materi kayak gitu kan ya. Nah, gimana caranya Teteh tuh biar biar gimana sih caranya Teteh mungkin buat tips-tipsnya ke kita juga gitu ya. Biar apa-apa yang hilang itu sebenarnya dan apa-apa yang ada sekarang itu ya bukan suatu hal yang segala sesuatu tuh harus diukur gitu loh Teh. Jadi kayak tadi tadi kan Teteh bilang, oke udah tadi kebersamaan dengan keluarga, dengan anak, dengan suami itu adalah suatu hal yang sebenarnya ya nggak bisa didapetin dulu ketika masih bekerja kayak gitu. Tapi kan nggak semua orang tuh kayak berani untuk itu dan nggak semua orang tuh punya pemikiran kayak gitu. Gimana caranya biar
biar apa ya? Biar tadi yang Tete bilang, em, aku sih nggak, ya aku sih nggak pernah nyesel karena aku mikirnya ada hal positif setelah aku resign kayak gitu. Nangkep nggak Teh? Enggak. Kalau karena kalau ini mah ya, kalau kata suami saya mah gini ya, kondisi itu tidak akan pernah ideal gitu. Jadi setelah resign juga bukan berarti hidup saya baik-baik aja, enggak gitu. Ada Mm-mm. aja gitu. Jadi pilihannya tuh mau berjuang di area yang mana, karena mau dimanapun kita berada, ya ujian mah pasti ada gitu, tantangan pasti ada gitu. Terus perasaan-perasaan negatif juga pasti ada gitu. Tinggal dipilih mau yang mana. Terus apa kata suami saya mah cuma dua sih rumus hidup mah, introspeksi sama bersyukur cenah gitu. Jadi kalau misalnya nih ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita harapkan, jadi kita nggak bayanginnya apa terus tiba-tiba tidak kejadian gitu, Mm. ya introspeksi aja kira-kira apa ya gitu yang menyebabkan ini teh terjadi gitu. Ya kalau misalnya yang suka kami bahas mah, oh meureun ya ibadah kita teh kurang gitu. Oh ini teh meureun Allah pengen kita lebih dekat, pengen lebih sering meminta gitu. Terus sisanya mah bersyukur sama apa yang sudah didapat gitu. Karena kalau terus-terusan ingatnya yang nggak ada, yang nggak akan maju gitu. Terus di situ gitu stagnan. Jadi Oke. yang sering diingetin mah itu gitu. Tapi kan pada kenyataannya mah ada tetap aja ya gitu. Perasaan itu tuh suka kok suka ada kayak misalnya ih capek banget gitu ya gitu. Coba kalau anak-anak sekolah gitu. Kalau sekarang mah kepikirannya itu ya. Coba kalau anak-anak disesekolahin gitu. Kemudian aku teh sekarang teh ongkang-ongkang kaki terus ingat lagi, oh enggak deng, saya pasti harus mengantar jemput mereka dan ke sana kemari gitu. Enggak juga. Ah, Gitu. Terus diingat lagi, coba ya kalau misalnya anak-anak teh ikutan ini ikutan itu gitu. Kayaknya aku teh nggak usah riweuh mikirin mereka gitu. Enggak juga gitu. Tetap aja karena dimanapun berada, dimanapun kita berjuang pasti ada hal-hal itu teh gitu. pasti. Hal-hal yang jadi pikiran gitu, hal-hal yang jadi tantangan pasti ada. Gitu. Tinggal gimana kita meresponnya itu tadi ya kalau saya sering diingetinnya gitu. Ya apa-apa yang kira-kira membuat ini teh terjadi sama kita, terus sisanya misalnya udah nemu gitu, ya udah bersyukur aja gitu sama apa yang terjadi sama kita gitu, karena kan semakin banyak bersyukur semakin nikmatnya ditambah, termasuk misalnya soal uang gitu, soal rezeki itu pasti jomplang ya, jomplang banget gitu yang tadinya dua sumur terus jadi satu sumur, dan bahkan sekarang tuh kan pindah ya, pindah kerjanya suami itu jomplang banget, dan itu menurut buat kami cukup berat di awal. Tapi ternyata setelah ke sini, oh ya udah orang mungkin sekarang waktunya kita rezeki yang secara materinya emang segini aja gitu. Hmm. Tapi di balik itu tuh masih banyak kok yang lain gitu, kayak ternyata lebih jarang sakit gitu. Jadi Ah, kan nggak punya duit juga kan nggak ini ya, nggak ya maksudnya nggak usah mikirin duitnya dari mana ya gitu. mm, Terus mm, akhirnya pas sakit juga ternyata bisa ngerasain BPJS gitu. Dulu mah kan nggak pernah pakai BPJS gitu. Karena ngerasanya udahlah yang umum aja gitu dah. Ada iya, uangnya, aku tuh males pakai BPJS. Dan ternyata BPJS-nya teh alhamdulillahnya teh tidak pernah dipersulit gitu. Ketika itu ada maksudnya rezeki kita yang hilang itu ada gantinya gitu. iya bentuk lain ya Teh ya. Bentuknya lain gitu. Terus saya pernah sering banget kejadian tuh diingetin itu gini, bang, bang nggak punya duit gitu, duitnya tinggal segini gitu. Iya sabar gitu. Dan besoknya tuh ada aja, masih bisa makan gitu. Iya. Terus masih bisa punya kuota gitu. Mungkin ya hiburannya nggak bisa keluar teh kan hiburannya pakai kuota, mungkin ya nonton gitu atau apa. Masih punya kuota gitu. Makan masih bisa, anak minta jajan juga masih bisa. Walaupun misalnya jajannya tuh jadi 2.000 gitu. Tapi kan mereka seneng-seneng aja. Kita we misalnya, ya Allah dulu aku tuh bisa ngejajanin mereka tuh 10.000 gitu. Padahal anak kita seneng-seneng aja. Jajan 2.000 gitu, yang penting mah ada jajan gitu. Ternyata Mm, masih banyak walaupun bentuknya lain. Tapi kan itu sama aja pada prinsipnya mah gitu. Tapi iya, kan karena dulu meureun standarnya di atas, sekarang jadi ke bawah. Kadang-kadang kan itu tuh jadi bikin kita tuh menis sedih gitu. Padahal mah enggak ada, enggak kenapa-napa gitu. wah, Ternyata masih hidup.
masih baik-baik aja, Iya ya, masih sehat kita gitu. tuh sering banget menggunakan standar kita. Kalau misalkan kita tuh mencapai sesuatu atau punya sesuatu ini, baru merasa hidup gitu ya Teh Ya, ya. ya, merasa senang gitu. Iya kan? Kalau Ya. punya ini. Ketika itu semua nggak ada, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata kita tuh nggak punya itu yang kita impikan pun kita masih hidup kan ya sampai detik ini. Mm-mm. Aku jadi keinget kemarin sempat ketemu nongkrong sama temen yang mana dia itu mungkin punya kekhawatiran dalam segi finansial ya, mungkin dari kecilnya ya adalah isu terkait keuangan gitu. Yang mana baru ngerasa tenang kalau megang duit gitu teh. Nah, akhirnya pada saat dia nggak punya duit, terus ada kepikiran, ih pengen makan ini ya, pengen makan itu ya. Terus ya ada aja gitu, ternyata diajakin, kita nongkrong yuk Mm. di sini, kita makan. Terus dia sama istrinya bisa makan enak gitu. Oh ternyata gue nggak punya duit, masih bisa makan ya gitu loh. Walaupun Mm-mm. duitnya itu bukan duit yang langsung dari kantongnya dia, tapi dia masih bisa makan gitu. Berarti selama ini eh, prinsipnya dia bahwa ketika nggak punya duit dia tuh bakal cemas, ketika nggak punya duit kita nggak bisa makan, itu tuh salah kayak gitu, bahwa sebenarnya kita masih bisa makan kayak gitu ya dari manapun jalannya kayak gitu kan ya. Mm-mm. Sih menarik. Oke teh, ini kita ke kolom chat dulu ya, ada yang mungkin nanya-nanya nih teman-teman. Kalau mau yang ada yang mau tanya, drop aja pertanyaan langsung di kolom chat, atau mungkin yang mau langsung open mic boleh raise hand dulu. Oke, kita lihat di sini. Ini ada pertanyaan dari Kak Kartika nih. Teh emang perlu izin dulu nih sama orang tua, kan tadi Teteh cerita ya mau resign izin dulu sama orang tua, itu emangnya harus kayak gitu Teh? Perlu nggak? Kalau buat saya mah perlu, karena kan ya walau bagaimanapun ya mereka tetap orang tua. Mm-mm. Yang harapan mereka sama kita tuh tetap ada gitu. Jadi kalau saya pribadi sih lebih ke karena menghargai, menghormati mereka sebagai orang tua gitu. Sehingga izin mereka tuh tetap perlu buat saya. Iya, iya. Walaupun sudah menikah tetap ya Teh, karena mungkin mereka kan yang sudah membesarkan ya Teh. Pasti ada Mm-mm. harapan tertentu. Oke, eh ini dari Kak Nisa, ridho dengan ketentuan Allah, insya Allah habis resign ada jalannya. Oke, Betul. ini ada dari Kak Kartika lagi, Bu. Kalau ibu yang gak betah lama-lama main sama anak itu kenapa ya? Coba aku dicek dulu kenapa. Maksudnya gini, kalau saya suka main sama anak-anak karena saya mau menciptakan momen yang dulu tidak pernah saya dapat. Ketika saya sama anak-anak, itu adalah momen reparenting saya dan suami. Jadi Mhm. dari awal kenal sama suami, obrolannya tuh memang bukan obrolan yang receh ya. Maksudnya, dia bukan cuma, malah saya nggak pernah nanya kayak misalnya gini, kamu sukanya apa, kamu suka warna apa, suka makanan apa, kamu bahasa cintanya apa, itu tuh nggak ada di obrolan saya, di obrolan kami. Yang diobrolkan adalah, kalau punya anak nanti mau gimana. Terus kalau sudah menikah kita mau tinggal di mana, mau kehidupan pernikahan yang seperti apa. Saya sama suami itu lahir dan dibesarkan di keluarga yang tidak ideal. Utuh, tapi tidak ideal. Ada banyak hal-hal yang menurut kami apa ya, tidak sebaiknya dilakukan gitu. Jadi berbekal itu kami memang menciptakan bersama kalau kita punya keluarga, kita mau bentuk keluarganya yang seperti apa gitu. Kayak kebiasaan-kebiasaan kecil kayak misalnya kalau mau pergi eh, apa suntangan cipika-cipiki gitu pokoknya ada ritualnya gitu dari pas setelah menikah. Terus kalau mau tidur kita ada ritualnya juga gitu. Sampai sekarang anak-anak itu punya salim khusus sama ayahnya. Jadi eh, sebelum pergi itu pokoknya kalau kita mau berpisah gitu, kalau mau pergi tuh mereka punya salam khususnya yang aku tanya untuk bisa, aku mah nggak bisa. Pokoknya itu salamnya anak-anak bersama ayahnya aja itu ada gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu, terus kayak misalnya makan bareng, terus lagi makan ngapain, terus ada aktivitas-aktivitas yang memang kita ciptakan. Itu teh yang mau
kita usahakan biar anak kita teh merasakan itu dari kita gitu. Ternyata dari si insting itu teh sebelum kami belajar, terus dulu komitmennya itu adalah kita belajar bareng. Jadi setelah punya anak pertama, anak yang masih kecil, itu kita udah belajar bareng. Karena akhirnya untuk pertama kalinya kita belajar parenting bersama. Pokoknya kalau belajar parenting nggak boleh salah satu, harus berdua gitu. Jadi bayangannya itu lebih jelas apa yang mau kita hadirkan di keluarga ini gitu. Nah itu kan jadinya satu pikiran kan. Terus ya kan harusnya begini, harusnya begitu gitu. Itu berusaha kita ciptakan. Nah hadir apa saya suka sama anak-anak itu sebetulnya dalam rangka untuk reparenting juga gitu. Ya ibaratnya begini, aku dulu tidak mendapatkan itu, aku melakukan itu sama anak aku sambil aku membayangkan anak itu adalah aku gitu. Ternyata itu cukup menyembuhkan. Makanya saya bingung kalau nggak ada anak-anak gitu. Oke. Karena mereka yang bantu menyembuhkan saya. Oke, Gitu. berat juga ya. Jadi kehadiran anak-anak justru bukan jadi beban ya, Teh, Mm-mm. tapi justru menemani Teteh dalam proses penyembuhan Teteh gitu ya. Nah, itu kan pasti nggak gampang ya, Teh. Oh, sangat tidak gampang. Ada aja kan ketemu, aku ke-trigger karena perilaku anak yang mana, terus ternyata aku menyadari bahwa, oh aku terluka di bagian yang ini gitu bukan sih, Teh? Mm-mm. Betul. Dan kita Wah. taunya kita terluka di bagian itu kalau kita punya ilmunya. Jadi akhirnya setelah homeschooling ini saya tahu persis di bagian mana saya terluka, di peristiwa apa saya akan ke-trigger. Itu ya setelah memutuskan homeschooling ini. Dan akhirnya keinget lagi, oh saya pernah belajar ini waktu pandemi. Kan tadi saya cerita ya, pandemi saya ikut banyak kelas gitu. Termasuk salah satunya adalah kelas konselor. Dan di kelas konselor itu belajarnya adalah tentang trauma, tentang inner child, terus gimana cara nyembuhinnya gitu. Terus belajar juga gimana cara mendengarkan, belajar cara reparenting gitu. Itu kayak ke flashback. Oh, akhirnya saya paham banget bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Gitu. Salah satunya adalah itu. Kita ternyata sudah disiapkan ya. Ternyata aku sudah disiapkan bertahun-tahun ke belakang buat menghadapi situasi yang saat ini gitu. Ketika aku merasa kadang-kadang homeschooling itu berat gitu. Karena sering ada trigger, terus sering juga kayak duh ini aku ngapain ya gitu kok kayak repot banget hidup aku gitu dengan membersamai mereka gitu padahal aku juga butuh dipuk-puk gitu tapi ternyata ketika mereka tidak di dekat saya saya yang oleng gitu ya Hmm, karena ternyata mereka yang bantu menyembuhkan itu tadi oh oh ternyata teh ada ilmunya ya oh ternyata ilmu yang dulu aku belajar teh mungkin saat ini apa diaplikasikannya gitu. oke. Jadi sebenarnya keputusan Teteh untuk homeschooling bukan bukan melulu anak-anak yang mendapatkan Mm, manfaatnya ya Teh ya dengan mm-mm, kedekatan antara anak dengan ibunya, tapi juga Teteh selaku ibu juga ternyata banyak mendapatkan pembelajaran dari mereka gitu ya. mm-mm. Teteh ini ada pertanyaan dari Kak Sela. Oke, Kak Sela bertanya, proses adaptasinya gimana nih Teh dari yang awalnya full time di kantor, lalu harus berhadapan dengan anak, ada marah besar nggak sama anak pas di awal-awal? Ada, pasti ada. Kan gini ya, saya juga sebagai anak, terus ketika udah jadi orang tua tuh kan berarti udah berapa puluh tahun tuh aku mengalami. Jadi kemarin tuh baru belajar yang namanya trauma itu bukan hanya secara fisik, psikis, verbal, tapi ternyata bentuk pengabaian juga itu menjadi trauma. Jadi aku tuh membawa trauma, tapi aku harus ngegedein anak-anak nih, ada 4 biji gitu. Ada 4 orang anak yang harus aku besarkan dengan kondisi aku punya banyak trauma juga gitu. Itu gimana caranya gitu. Tapi eh, kalau kita mikirnya ideal terus ya kita yang capek dan itu tuh memang jadinya menguras energi banget. Akhirnya tahu kalau itu perasaan kita jadi capek, jadi lelah itu wajar. Jadi ada saatnya kita
attune namanya ya. Kondisi attune tuh kondisi yang lagi ideal banget, lagi baik banget, hubungan sama suami baik, sama anak baik, sama orang tua baik gitu. Kayaknya kita bahagia banget gitu. Terus ada kondisi misattune. Misattune itu kondisi yang kita merasa tidak baik. Ya ada aja mungkin itu ya, lagi marah besar. Lagi marah besar sebetulnya bukan marah sama perilaku anak, tapi ada hal yang men-trigger kita. Jadi kita berharap anak kita ngerti kalau aku lagi ke-trigger, jangan Hmm. ganggu gitu. Maunya kayak gitu. Terus yang ternyata yang paling penting itu bukan saat kita attune atau misattune, tapi pada saat di kondisi repair. Repair itu kita dengan dewasa, dengan memilih dengan sadar gitu, dengan kedewasaan kita untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi. Jadi kondisi baik tidak baik itu yang jauh lebih penting adalah kondisi di mana kita memperbaiki apa yang sudah kita lakukan gitu. Ternyata itu tidak baik. Jadi anak itu merekam apa yang kejadian sama kita, walaupun misalnya nggak diucapin gitu. Misalnya marahnya tuh lagi silent treatment gitu. Anak tuh ngerekam. Tapi anak akan lebih merekam ketika kita berusaha memperbaiki hal itu gitu. Jadi ya udah, saya pernah marah. Mungkin kalau ditanya juga anak-anak saya pasti nanya, "Iya ibu mah marah-marah mulu gitu." Ya karena saya seperti ibu-ibu kebanyakan, ngomel mah ada gitu. Hmm. Ngomel-ngomel gitu. Mereka juga pasti begitu. Tapi ketika saya tanya misalnya, katanya ibu galak, katanya ibu tukang ngomel, kenapa temennya deket-deket ibu terus gitu. Iya sih, tapi sebenarnya ibu itu baik gitu. Sukanya ya mereka merasa kalau saya tuh ada mendengarkan gitu. Hadir ketika mereka lagi ngapain aja. Walaupun misalnya ada ngomel-ngomel. Terus tidak banyak memarahi ketika mereka tuh memang mau explore. Jadi saya tuh marahnya kalau yang masih PR ya, masih PR saat ini adalah ketriggernya tuh ketika rumah berantakan. Itu masih PR banget buat saya. Tapi mereka akhirnya tahu kalau saya marah, oh iya sih karena kita teh nggak beres-beres lagi gitu. Dan mereka tahu kalau itu teh yang selalu bikin ibunya marah gitu. Tapi dari situ akhirnya kan saya bilang, ayo atuh bantu ibu kan yang di sini teh bukan yang tinggal di rumah ini bukan ibu aja, semuanya semuanya bertanggung jawab atas kebersihan rumah ini gitu. Ibu juga capek marah-marah gitu. Terus akhirnya mereka, oh iya ya, udah kasihan ibu gitu. Terus akhirnya mereka juga berusaha, saya tahu ya mereka berusaha untuk tidak membuat saya marah gitu. Tapi eh, setelah marah itu ya saya bilang kenapa marahnya, terus berusaha minta maaf, terus habis itu tolong gitu, dikasih tahu kenapa marahnya. Jadi mereka nangkep nih, oh ternyata si marah itu teh karena ini. Cuma karena mereka masih kecil-kecil, ya saya nggak bilang ini tuh dulu inner child saya gini gitu. Saya Hmm. ke-trigger dari ini enggak gitu, cuma tolong gitu, tolong gitu. Gitu aja gitu. Akhirnya ya mereka juga paham. Adaptasinya sampai sekarang masih adaptasi. Sampai sekarang masih terus memperbaiki diri karena itu yang saya ingat adalah mereka akan merekam gimana ibunya berusaha memperbaiki gitu. Termasuk ketika misalnya hubungan ayah dan ibunya tidak baik. Eh, Mereka ngerekamnya gimana cara kami kembali lagi jadi baik gitu. Tapi Hmm. saya nggak 13 tahun ya. Ya, 13 tahun menikah, alhamdulillah mereka bilang kami tidak pernah berantem. Oke, oke. Padahal, padahal saya seperti kebanyakan suami dan istri yang lain ya, selalu ada salah paham, ada berantemnya, ada diam-diamannya, ada, tapi tidak ditampakkan di depan mereka. Jadi Iya, iya. sampai saat ini saya bertanya sama mereka, pernah nggak lihat abah sama ibu berantem? Enggak, emang suka ya bu? Gitu. Itu buat saya prestasi Iya, sangat prestasi teh. karena susah menyembunyikan. Luar biasa. Paling gini, di abah diomelin tuh gak kayak kita gitu ya. Karena saya memang suka ngomel. Saya seperti ibu-ibu kebanyakan, saya suka ngomel gitu. Iya, iya. Tapi gimana caranya dari marah itu kita tuh berusaha untuk memperbaiki gitu kan ya, Teh, memperbaiki keadaan, Betul. bukan yang marah terus kita habis itu ya udah biarin aja nanti juga Mm-mm.
kebaikan lagi, nanti juga bener lagi, nanti juga anak-anak biasa lagi. Itu justru yang Iya, akan membuat, oh ternyata orang boleh ya marah-marah tanpa marah-marah harus ya. minta maaf, tanpa harus nanti baik-baikin lagi kayak gitu loh. Mm-mm. Jadi itu yang mungkin ya setiap tindak tanduk kita di sekitar kita gitu ya, dalam konteks apapun ya, Teh, mungkin tidak hanya sebagai seorang ibu, ketika kita marah gitu ya, sebenarnya itu nggak apa-apa. Yang penting kita punya ada niatan untuk memperbaiki itu di kemudian Benar. hari gitu ya. Ya. Oke, Teteh ini ada pertanyaan dari Kak Nurul. Teteh gimana kalau misalkan LDM? Kalau LDM, Ini konteksnya apa nih, Teteh? Kalau LDM ini dalam kaitannya dengan pasangan hubungan personal atau anak-anak? dalam mengasuh anak atau dua-duanya? Boleh Kak Nurul eh, di open mic. Oh, dalam mengasuh anak. Hmm. Dulu saya pernah LDM, tapi cuma tahan 1 tahun. Berapa Teh? Berapa lama? 1 tahun. Jadi cuma tahan 1 tahun. Kalau yang dulu dilakukan adalah karena jaraknya masih dekat ya, masih Jakarta Bandung. Heeh, masih Jakarta Bandung, jadinya oh ya sepi. Jadinya suami masih bisa pulang 1 minggu 2 kali. Sisanya adalah memenuhi kebutuhan emosi anak saat ketemu. Jadi weekend, karena kami bukan tipe pasangan atau orang tua dan anak yang suka video call, suka telepon, nggak kita banget gitu. Jadi Mhm. kalau memang kalau pergi jauh gitu, kayak dulu, kayak kemarin pas saya nemenin ibu saya umroh gitu, terus suami sama anak-anak, saya sama kakak perempuan saya juga. Jadi kakak perempuan saya tuh setiap saat telepon, video call ya. Terus saya sempat ngeliatin, teleponan mulu ya, kok aku enggak ya gitu. Ini aku dirindukan apa enggak ya gitu. Kok Mhm. dia teleponan mulu, kok aku enggak gitu. Karena ternyata setelah diobrolin, kok kita nggak telepon ya? Coba kamu ingat-ingat kalau kita telepon emang ngapain? Diam-diaman doang gitu. Terus lihat-lihatan, lu ngapain gitu. Iya juga sih. Karena ternyata ya saya pribadi bukan tipe yang suka lama-lama video call, suka telepon gitu. Bukan gitu. Jadi akhirnya pas ketemu itu dimanfaatin banget waktunya untuk ngisi apa tangki-tangki emosinya anak-anak gitu. Kalau sama saya pribadi ya, kembaliin lagi Tenurul sukanya komunikasinya dalam bentuk apa. Jadi kalau saya dulu jangan kalau memang kita tidak mampu sendiri misalnya ya untuk apa pekerjaan domestik gitu. Kalau misalnya bisa minta bantuan ART, misalnya ada ART gitu, atau minta bantuan orang lain, atau didelegasiin ke tempat lain kayak nyuci, misalnya ke laundryin aja gitu. Kalau misalnya pekerjaan domestik itu memang nggak bisa dihandle sendiri, ya jangan memaksakan, cari alternatif lain, biar sama anak tetap penuh gitu. Nah, masalahnya kalau kita nggak suka ngerasa sepi karena ngerasa apa-apa sendiri itu, eh mungkin ya nggak tahu ya kalau kalau saya setelah di amati karena kurang ngobrol ya kurang ngobrol sama pasangan sama suami gitu itu saya kerasa banget sepinya tapi kemudian ada hal yang beberapa waktu terakhir itu saya pelajari adalah saya tidak pernah berharap apa-apa sama suami jadi dihilangkan harapannya. Tunggu sebentar. Jadi dulu sih juga gitu, sering banget ngerasa kayak gitu, kayak, wah apa-apa saya, keputusan saya yang ngambil gitu. Terus mau anak sekolah mau apa yang mikirin saya. Terus anak belajarnya juga sama saya. Semua saya gitu, ayah Anda ngapain gitu. Itu tuh pernah gitu. Dulu pernah marahnya kayak gitu. Tapi akhirnya saya paham, saya tahu kalau kita tuh bahkan eh, apa eh, paham sama gitu. Jangan pernah berharap sama manusia gitu. Sama kalimat itu. Termasuk sama suami sendiri. Jadi akhirnya saya paham nih. Oh, kalimat itu tuh berlaku untuk semua manusia. Hmm. Bukan hanya orang lain di luar ikatan darah sebagai keluarga ataupun ikatan sebagai suami istri. Semua manusia kita itu tidak boleh berharap sama semua manusia, siapapun itu. Termasuk sama suami. Jadi saya mau sudah menghilangkan harapan itu.
Tapi ternyata setelah saya menghilangkan rasa berharap itu, Allah loh yang ngedatengin gitu. Ih, baik ya ternyata gitu. Ternyata dia jadi peka ya. Oh, ternyata dia jadi memahami saya ya gitu. Sampai Oke. akhirnya saya tuh nanya gini, kenapa sih kalau lagi berantem teh Mani nggak pernah punya inisiatif minta maaf gitu, atau inisiatif ngajak ngobrol duluan gitu. Terus dia berpikir, emang kalau aku inisiatif duluan kamu akan menyambut aku dengan serang hati? Ya enggak juga sih. Iya juga sih gitu. Jadi em, apa ya, kata dia mah buat apa nginget-nginget hal-hal yang kayak gitu gitu, tapi terus kita lupa kalau kita teh banyak bahagianya juga gitu. Jadi gara-gara inget suami temen yang gak gini aku teh jadinya sepi, suami temen yang gak gini aku teh capek segala sendiri gitu. Daripada yang ingat itu, coba ingat-ingat ternyata banyak juga nggak momen kita teh bareng-bareng yang bikin kita bahagia gitu. Cari tahu dulu pikiran-pikiran itu teh datang ketika kondisi kita seperti apa. Jadi itu teh sebetulnya berbicara tentang kita, bukan tentang orang lain. Oke. Kalau saya, momen-momen seperti itu datangnya ketika saya PMS, mau head. Pasti itu datang. Dan ternyata diuji nih, ketika saya udah tahu nih ilmunya. Terus diuji nih, ngomel. Kan apa-apa aku lagi, apa-apa aku lagi. Kamu tuh ngapain tuh gitu. Datang cuma tidur. Are anak tuh dari pagi sampai malam sama aku gitu. Terus akhirnya sorenya saya WA lagi. Aku kayaknya mau head. Maaf ya, nggak jadi ngomelnya gitu. Nggak Terus jadi, udah akhirnya nggak ya udah atuh mau apa. Akhirnya aku tahu momen itu teh hadirnya ketika aku merasakan apa. Seringnya ketika aku beneran capek dan butuh istirahat gitu. Jadi Hmm. itu teh memang harus sadar, harus aware ya momen itu datangnya ketika apa. Terus pas itu datang teh kitanya berusaha tenang dulu. Kenapa ya gitu. Lagi mau ada apa ya. Terus kalau saya buru-buru lihat kalender, oh ternyata mau head gitu. Terus nggak jadilah ngomelnya. Tapi aku mau ngomel gitu. Tapi ya udah jangan ngomelin yang bisa menyakiti gitu. Ngomelnya ya udah ngomel yang lain aja lah gitu. Ngoceh aja ngoceh gitu. Terus Oke. habis itu aku mau jajan gitu. Jajan. Ya, jadi perlu perlu ada keterampilan ya Teh ya untuk tahu apa sih yang dirasakan sama kita gitu ya Teh ya. Mm-mm. Terus ya apakah sebenarnya apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu memang itu sebenarnya valid semuanya ya kayak misalkan Valid, valid. lo ya tadi merasakan capek, sepi itu benar benar valid kayak gitu. Tapi itu masih bisa dikomunikasikan, diusahakan. Sebenarnya itu penyebabnya kenapa ya? Apa memang karena aku yang bikin itu capek kayak gitu ya? Atau memang itu sebenarnya kayak sebenarnya dari pihak suami gitu ya? Itu juga sebenarnya ya sudah apa ya? Bingung juga gitu karena memang LDM, jadi Mm-mm. eh, harus bagaimana gitu penanganannya dan diperlukan komunikasi antara dua pihak kayak gitu yang Mm-mm. mungkin Kak Nurul juga harus mengkomunikasikan eh, rasa-rasa apa yang Kak Nurul rasakan kayak gitu ya sehingga Mm-mm. penyelesaiannya bersama gitu. Sama iya kasih tahu. Jadi jangan jangan sampai cuma misalnya aku tuh ngerasa capek karena sendirian gini gini gini. Tapi kasih tahu juga aku maunya kamu melakukan A B C D E gitu. Karena banyaknya laki-laki mah settingannya nggak peka, Iya ya karena mereka susah membaca kode gitu. ya gitu karena mungkin fokusnya adalah gimana caranya bisa memenuhi kebutuhan orang-orang di rumah sehingga mungkin di situasi di rumah tidak terlalu tahu jika tidak mendapatkan informasi yang jelas gitu ya. Mm-mm, betul. Jadi kayak udah capek aku teh mikirin gitu, masa mesti mikirin juga kode dari istri misalnya Iya, teh iya. gitu. Ya udah kasih tahu aja tak. Aku maunya kamu gini 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 gitu. Oke, ibaratnya Walaupun misalnya ada juga momen kayak misalnya kan aku juga mau dikasih surprise gitu atau aku mau kamu ngerti sendiri gitu. Ya itu kan balik lagi ya, bikin capek sendiri ya. iya 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 betul betul. Jadi tidak usah mencari penyakit sendiri gitulah bahasanya mah. Oke.
Ya, itu ya Teh. Tadi menarik sih Teh yang Teteh sampaikan bahwa sebenarnya kita pun tidak boleh berharap gitu ya Teh kepada orang-orang di sekitar kita, sekalipun itu orang terdekat gitu ya, pasangan, orang tua, anak, teman dekat kayak gitu ya. Sehingga kita tuh bisa melihat sisi positif mereka dengan lebih jernih nggak sih Teh? Iya, betul. Oh, kita udah punya harapan, kita udah punya tuntutan ke mereka kayak gitu ya. Jadi apa hal-hal positif di diri mereka yang sebenarnya ada tapi tidak sesuai dengan harapan kita, Mm-mm. jadinya nggak kelihatan gitu ya Teh. Mm-mm, betul. Nah, itu apa eh, pernah terjadi di saya ketika saya memandang suami saya itu salah, pokoknya mau ngapa-ngapain salah, mau ngapa-ngapain kurang. Karena kacamatanya adalah kacamata dari, nah, jadi gini, ilmu parenting, ilmu apa hubungan, relasi dengan pasangan itu tidak semua, eh, nggak salah ya, itu kan ilmu ya, tapi tidak semua ilmu itu cocok diaplikasikan ke pasangan kita gitu. Jangan sampai kita jadi memandang buruk pasangan kita ketika kita sudah belajar sesuatu. Kayak misalnya sekarang mah kan di IG, di TikTok juga banyak ya. Suami idaman adalah suami yang nah. Terus standar kita jadi standar itu tuh. Standar Instagram, standar TikTok. Jadi ngelihat suami teh, ih mana, Jadi buruk mana aja terus. apa-apanya, ih salah gitu. Sampai pada akhirnya, oh ya udah, ketika saya membaca informasi itu, yaitu sebatas sebagai informasi. Karena yang harus dilihat adalah pribadi dia secara utuh. Ketika dia baik, ketika dia buruk. Terus akhirnya ketika kitanya tenang, ketika kitanya berada dalam level kesadaran gitu, melihat dia, kita bakal bisa membaca polanya dia seperti apa. Pola marahnya, pola sedihnya, pola bingungnya gitu. Ketika itu sudah terbaca, kita bakal tahu gimana menghadapinya, gimana cara kita bisa berkomunikasi dengan pas. Jadi bukan berarti ketika kita tidak bisa berkomunikasi, terus kita gini, ah dia mah emang nggak bisa diajak ngomong gitu, dia mah nggak tahu ilmu komunikasi, dia mah nggak tahu caranya berrelasi gitu. Baliknya tuh kan jadinya salah terus ya gitu. Iya, iya. Padahal bisa jadi karena kita yang belum melihat polanya mereka gitu, belum melihat mereka secara utuh baik dan buruknya gitu. Jadi jangan sampai terstandarisasi sama media sosial, kemudian jadi main hakim sendiri gitulah Iya ibaratnya. betul-betul. Aku jadi inget kayak relasi pertemananku sih Teh. Jadi temanku ada beberapa yang suka tuh dan merasa diperhatikan kalau kita tuh ngucapin ulang tahun gitu. Sedangkan aku udah di tahap di mana aku udah lupa tuh, udah pada lupa ulang tahun temanku tanggal-tanggal berapa. Dan Mm-mm. makin kesini aku tuh makin kayak nggak suka gitu loh kalau ngucapin ulang tahun gitu dan diucapkan ulang tahun kayak gitu. Terus ternyata masih ada aja orang yang menjadikan itu standar bahwa dirinya tuh diperhatikan ketika ada yang ngucapin, nggak ada yang ngasih hadiah atau apa gitu. Nah, sedangkan temen deketku tuh tipe yang mungkin seneng gitu kali ya ada yang ngucapin. Aku sampai kayak bikin pengumuman gitulah, aku udah nggak ngucapin lagi ya, aku bilang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu nggak ngucapin pun aku nggak apa-apa, aku bilang. Terus ada juga momen di mana aku bilang gini, walaupun aku nggak ngucapin, tapi kan aku selalu ada tiap waktunya ketika kamu curhat, kayak gitu loh. Jadi Mm. jangan jadikan standar kita gitu ya dalam berelasi juga gitu ya mungkin ke sekitarnya. Kalau misalnya orang merhatiin kita tuh kalau apa misalkan kayak gitu. Padahal sebenarnya orang lain tuh kayak punya kelebihan-kelebihan yang lain kayak gitu. Misalkan kayak ada temen aku yang si A nggak pernah ngasih aku hadiah misalkan kayak gitu tapi dia tuh selalu ada kalau aku curhat misalkan kayak gitu loh jadi jangan sampai kita lihat momen-momen di Instagram gitu ya Mm. oh saling ngasih apa antar sahabat gitu terus kita akhirnya jadi mengukur itu ke teman-teman kita Mm. ngasih tuntutan harapan gitu padahal sebenarnya teman-teman kita tuh punya kayak selalu hadir gitu loh teh gitu kan ya kayak Mm-mm. gitu sih sebenarnya. Jadi lupa kan. Iya betul teh, apalagi habis nonton drama Korea standarnya jadi beda ya, baik standar perilaku, standar fisik gitu ya. Padahal sebenarnya mereka ya ya sama aja gitu ya di dunia nyatanya gitu kan ya. Gitu deh. Oke teman-teman di sini ada yang mau nanya lagi kah atau mau nanya langsung gitu berhubung ini sudah jam 5 lewat. Ya, iya ya, jam 5 lebih 10. Kali ya. Oke.
Kalau tidak ada, mungkin sesi diskusi kita bisa dicukupkan gitu ya. Teteh terima kasih banyak. Teteh mungkin ada kata-kata terakhir pesan-pesan gitu ya untuk kita semua di sini begitu Teh terkait obrolan kita hari ini. Apa ya? Itu sih apa? eh Apa ya? Intinya mah dari sekian tahun berkeluarga gitu, yang paling pelajaran yang paling ngena buat saya gitu, yang paling berarti itu adalah mengembalikan semuanya ke Allah gitu. Sesederhana ini anak mau diapain? Ya Allah tolong gitu. Hmm. Kayak ya udah saya mah banyakin dialog itu aja karena ya kan manusia biasa ya, nggak tahu gitu saya teh harus ngapain. Yang bener yang mana, yang baik buat anak sampai ke masa depan teh yang mana juga saya nggak tahu gitu. Jadi akhirnya ya Allah saya mau melakukan ini, bener atau enggak gitu. Tolong ditemenin. Ya Allah, ini kenapa yang ngeselin banget ya gitu. Terus saya harusnya gimana ya gitu. Pokoknya lebih banyak berdialog sampai ngerasa, sampai kita tuh betul-betul ngerasa kalau Allah tuh nggak pernah ninggalin kita. Ternyata ketika itu sudah dipegang, kayak semuanya jadi apa? Semuanya jadi ringan gitu. Jadi mudah juga buat kita gitu. Itu sih buat saya sih 13 tahun berkeluarga dengan dinamikanya itu benar-benar belajar untuk mengembalikan semuanya ke Allah gitu. Begitu sih. Ya mungkin itu tidak hanya bisa diterapkan dalam berumah tangga ya, tapi buat teman-teman dalam Sehari. juga gitu ya Teh ya. Karena kita sering banget kalau misalkan ada huru hara di luar sana atau di dalam diri kita tuh pengennya tuh kita tuh menyelesaikan itu sendiri ya gitu ya. Mm-mm. Kayak kalau nggak tenang kalau masalah tuh belum selesai gitu. Padahal kita sering lupa minta tolong sama Allah, Allah yang kasih solusi, Allah yang kasih Mm-mm. ketenangan gitu sih ya Teh ya. Betul. Jadi kita bisa lebih nerima sama keadaan yang sedang kita alami gitu. Baik Oke, buruknya. Oke, teman-teman di sini kita mau sesi dokumentasi dulu. Mungkin teman-teman ada yang bisa open cam, on cam, silahkan yang bisa on cam. Ada bunga. Yang bisa on cam silahkan ya. Ada lagi yang mau ikut? Oke deh, siap kalau kayak gitu. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke. Siap. Terima kasih banyak Teh Syara atas waktunya sore Hari. hari ini. Teman-teman juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Semoga sesi kali ini bisa membawa banyak manfaat gitu dan Amin. teman-teman bisa menyebarkan ilmu yang didapatkan pada hari ini ke orang-orang sekitarnya. Oke, buat teman-teman, semoga nanti kita bisa sharing bareng lagi ya sama Teh Syarah yang mungkin nanti butuh konsultasi, nanti bisa dijembatani sama konselor karir ya untuk bisa konsultasi sama Teh Syarah. Oke, siap Teh Syarah, terima kasih banyak ya. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah. Siap.